Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku sekalian, ada amalan yang ringan diucapkan, memberatkan timbangan amalan kebaikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan seseorang masuk surga dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Namun, amalan ini sering dilalaikan oleh manusia. Maka, amalan apakah itu? Amalan itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah dzikran katsira. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang sering berzikir dengan orang yang tidak pernah berzikir seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Hadis riwayat Bukhari. Maka, sahabatku sekalian, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir adalah ibadah terbesar dibanding ibadah lain. Demikian menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu, kenapa zikir menjadi ibadah yang utama dan ibadah yang manfaatnya besar dibanding dengan ibadah yang lain? Imam Ghazali berkata bahwa zikir mengharuskan adanya rasa suka dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada yang mengamalkannya kecuali jiwa-jiwa yang mempunyai rasa suka dan cinta untuk kembali dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan banyak mengingatnya. Lalu, apa saja sih bacaan zikir-zikir itu? Bacaan zikir, kita bisa memakai bacaan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dalam hadis diriwayatkan bahwa dua kalimat tadi adalah bacaan yang disukai oleh Allah, yang ringan saat diucapkan dan menjadi pemberat amal timbangan kita. Selain itu, kita bisa membaca La haula wa la quwwata illa billah. Bacaan tersebut menjadi bacaan tabungan di surga Allah. Selain itu, kita bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Maka, marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, adapun keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah. Keutamaan yang pertama ialah ia menjadikan kebahagiaan dan ketenangan pada hati kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Adapun keutamaan yang kedua, yaitu ia menyelamatkan kita dari azabnya. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah suatu amalan yang lebih
menyelamatkan dari azabnya kecuali ia berzikir. Adapun keutamaan yang ketiga yaitu jika kita berzikir, Allah akan membukakan pintu maaf dan ampunannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setiap hari membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka ia akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan yang keempat yaitu zikir dapat mengusir syaitan dan menundukkan syaitan. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, syaitan itu mendekap di hati kita. Maka barang siapa jika kita lupa atau lalai dari mengingat Allah, maka syaitan itu akan membisikkan kejahatan. Tetapi barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka syaitan akan bersembunyi. Adapun keutamaan yang kelima yaitu kita dijauhkan dari sifat munafik. Dan yang keenam adalah kita dijadikan orang-orang yang baik. Adapun keutamaan yang terakhir yaitu Allah akan mengingat kita sebagaimana kita mengingat Allah. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum. Al-ayah. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kamu. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, aku akan bersama hambaku yang banyak mengingatku dan lisannya banyak berzikir kepadaku. Adapun kisah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tiadalah yang disesali oleh para penghuni syurga melainkan waktu yang mereka lewatkan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.